Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang diberkati, selamat malam, Shalom. Puji syukur saat ini kita sampaikan karena kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah keluarga. Keluarga adalah bapak, ibu, atau istri, anak-anak, serta saudara-saudara yang berada di sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 melalui rekaman. Dengan situasi pandemi virus corona, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari 2 GPB saat ini. Kiranya dalam kesetiaan hati, kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa kita. Pelayan firman yang akan melayani ibadah keluarga pada malam ini adalah Bapak Pendeta James Eric Manahampi. Ibadah keluarga saat ini belum dapat dilaksanakan di sektor-sektor. Oleh karena itu, tata ibadah ini dapat digunakan untuk ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing atau digunakan melalui ibadah melalui rekaman video streaming. Apabila ibadah bersama keluarga dilaksanakan sendiri agar dapat disiapkan buku Sabda Bina Umat tanggal 31 Maret 2021, khususnya renungan malam. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Ketika pandemi belum usai dan pemberian vaksin masih berlangsung, ada begitu banyak doa yang dipanjatkan kepada Tuhan agar pandemi ini dapat segera berakhir. Doa bukan saja tentang harapan di masa depan, tetapi sekaligus sebuah kekuatan untuk tetap tegak di masa kini. Bersama seluruh jemaat se-GPIB dimanapun berada, pada hari 2 GPB saat ini, kita diajak menghayati tema doa bukan saja kata, tapi kesediaan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah
dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengar pujian dari paduan suara Glorified. Ajarilah kami mengasihi
Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu, sehingga pada malam hari ini kami dimampukan untuk kami berada dalam satu persekutuan ibadah keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46 yang menyatakan sebagai berikut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Hosiana. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, malam ini atau hari ini tepatnya tanggal 31 Maret, kita masuk di dalam hari doa GPIB. Kebetulan hari ini atau tahun ini, hari ini jatuh pada hari Rabu. Nah, hari doa GPIB memang dicanangkan di dalam satu keputusan persidangan sinode, itu kurang lebih persidangan sinode 2010,
maka disitulah mau ditarik satu kesimpulan bahwa peranan doa dalam kehidupan orang percaya adalah suatu bentuk sikap hidup yang memang betul-betul sangat sentral dan sangat terpusat. Itu yang menjadi titik tolak kita yang pertama, sehingga GPIB mencanangkan bahwa kita perlu punya hari doa se-GPIB, sehingga diharapkan pada hari ini, maka semua jajaran GPIB seluruh Indonesia, maka mereka semua berkonsentrasi, berpikir apa itu doa. Cuma Tuhan, kita sangat sederhana sekali ya. Kalau kita berbicara dalam ibadah kita, doa itu hanya di dalam hal-hal kalau kita lihat satu liturgi, ibadah minggu misalnya, dalam ibadah minggu yang ada cuma satu doa pembukaan, habis doa pembukaan, doa baca Alkitab, habis doa baca Alkitab, baru kita masuk doa pengucapan syukur ketika kita memberikan persembahan. Dan sangat singkat. Padahal dikatakan tadi doa itu adalah satu pusat, satu titik di mana itulah yang menjadi titik tolak daripada ibadah liturgos yang kita lakukan. Nah, ini yang saya mau katakan ketika kita diberikan judul pada hari ini, yaitu doa bukan saja kata tetapi juga kesediaan. Nah, ingat, doa bukan hanya kata tetapi juga kesediaan. Artinya apa kesediaan? Doa seringkali banyak kali kita mau melihat atau kita mendengar, semuanya adalah pengeluhan, permohonan, agar supaya Tuhan mau memperbaiki ini. Bahkan tanpa kita sadari, hati-hati yang saya katakan ketika di doa makan, kita berdoa, Tuhan biarlah Engkau mau berkati, berikan makanan kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan seperti ini sehingga mereka bisa menjadi kenyang. Kok Tuhan kita suruh-suruh dia kasih makan itu orang-orang. Nah, itu yang saya mau bilang. Seringkali doa, seringkali yang kita mau katakan, ketika terjadi bencana alam ini Tuhan kiranya Engkau mau menolong, menopang mereka, sehingga mereka, kok gitu. Sakit, begitu juga orang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Wah, kalau saya baca di medsos itu, begitu ada yang sakit, begitu ada yang meninggal, ini lagi ini. Apa itu jadinya jadi itu kan? Nah, doa adalah satu kesediaan, artinya ketika kita berdoa maka akan ada tindakan-tindakan selanjutnya. Contoh yang kita lihat dalam bacaan kita tadi, di sini ketika Yesus mau pergi berdoa di taman, kita katakan di Getsemani, maka dia mengajak beberapa muridnya, dan ketika dia pergi ke dalam satu tempat yang dikhususkan untuk dia mau berdoa, maka dia kembali, yang terjadi adalah orang-orang itu atau murid itu pada ketiduran. Dan ingat kalimat doa di mana Yesus katakan, memang berat penderitaan yang dia akan alami. Bahkan dia katakan, jika cawan ini kalau bisa lewatlah. Tetapi kehendakmu lah yang mau jadi, bukan kehendakku. Nah, jadi itu yang saya mau katakan, bahwa doa di situ kita memohon, meminta, dan ada kesediaan. Jika kehendakmu maka saya terima apa kehendakmu. Jadi jangan kita berdoa Tuhan bikin sembuh ini terus kemudian meninggal kita marah-marah Tuhan. Nah, ini Tuhan nggak adil dong. Ini Tuhan nggak jawab dong doa saya. Padahal saya sudah berdoa agar supaya
orang tua saya, suami saya, istri saya, anak saya yang saya kasihi dan segala macam. Dan begitu dia tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang ada kita. Jadi, saya mau katakan doa bukan dengan apa? Bukan hanya sekedar saya mau katakan bukan hanya keinginan, tapi ada kesediaan. Sedia di sini bersedia menerima apapun yang akan terjadi daripada apa yang kita mintakan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, jika kita pahami di dalam bacaan kita tadi, bahwa bagaimana peranan para murid, bagaimana peranan pada Yesus, maka kemudian apa pokok ungkapan yang dia doakan, maka inilah yang harus kita bangun, yang kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah kehidupan kita selaku orang beriman. Kalau kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan, itu kita bisa lihat di Matius berapa ya? Nanti Ibu Bapak lihat aja di mana tentang doa Bapa kami. Di situ Yesus mengatakan, maka marilah kita berdoa seperti ini. Kenapa? Karena doa yang dilakukan tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi tadi, para murid tadi, adalah terlalu bertele-tele. Terlalu banyak yang dia mau ngomongin, yang diucapin, sehingga karena bertele-telenya, maka dia nggak tahu apa yang dia ngomongin. Jadi nggak perlu berdoa itu, nggak usah yang bertele-tele. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati, pikiran kita. Doa yang bertele-tele menurut saya, doa orang yang mau kasih tunjuk, oh saya ini jago, saya ini baca buku ini, buku itu. Bukan. Tidak demikian. Nah, oleh karena itu, di dalam doa Bapa kami jelas cuma 3 hal yang dia mau katakan. Kita lihat banyak kalimatnya, tapi cuma 3. Yang pertama adalah, itu yang saya katakan, menghormati, menempatkan Allah dalam ketinggian kemuliaannya. Oleh karena itu dia katakan, Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Itu adalah kalimat bahwa bagaimana dia dalam ketinggiannya dan dia dipermuliakan. Itulah awal. Jangan ada lagi, mulai doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Apa itu doa begitu? Saya anak katekisasi ada berapa ya? Pernah. Atau juga ada dalam PKB atau PKP, saya nggak tahu. Ada juga selamat malam kepada Yesus. Itu ajaran-ajaran yang saya nggak ngerti, yang harus kita pahami, Allah Roh itu tidak bisa dikurung dalam satu ruangan, satu waktu, satu lingkup. Nggak bisa. Kita bisa bayangkan kalau kita bilang di Indonesia selamat malam, sementara di Amerika selamat siang atau selamat pagi, di Jerman sana nggak tahu selamat apa lagi, Tuhan di atas bingung, ini sana begini, sana begini, sana begini, yang mana nih? Oleh karena itu memang dia tidak bisa diikat, dia tidak bisa terkurung. Nah, oleh karena itu cukup kita harus melihat bahwa dimulai dengan kalimat bagaimana memuliakan dia, menghormati dia, menempatkan dia pada tempatnya yang tinggi dan agung. Nah, di dalam doa Bapa kami yang kedua baru kemudian kita kata, berilah aku pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam. 3 hal juga di situ di dalam permohonannya. Berikan secara jasmani, ampunilah kami. Ketiga, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, permintaan di sini jelas, hormat, salam, saya katakan salam, hormat yang awal, kemudian permintaan yang jelas, terakhir kemuliaan. Memuliakan. Karena begitu besar gitu. Yang kemudian kita bikinkan doksologi. Nah, dari doksologi inilah yang kemudian menjadi satu
puji-pujian, yaitu doksologi kita. Karena Engkaulah yang empunya. Jadi memuji, memuliakan. Nah, kalau sudah ada kita memuji, memuliakan Tuhan, ya mbok tolong jangan lagi ditambah-tambah haleluya. Kalau gereja-gereja yang di luar sana pakai haleluya, ya sah-sah saja. Atau ya itu seringkali presbiter selamat malam, shalom. Apa bedanya selamat malam dan shalom? Selamat malam artinya semoga kau selamat malam ini. Kan itu. Shalom apa artinya? Ya juga selamat, damai, sejahtera kau. Lah bahasa Indonesia dengan bahasa shalom kok dibalik. Padahal makna dan artinya sama satu. Mau sok-sok kita bahasa Yunani di sini? Enggak. Saya kalau ada anak-anak ngomong bahasa Inggris sedikit, bahasa Indonesia, baru ini dalam hati saya, lu ini badut apa? Begitu juga Tuhan. Ketika kita model seperti ini hanya ikut-ikutin shalom, nggak jelas. Selamat malam, shalom, selamat siang. Saya kalau pidato-pidato, selamat siang, shalom. Ada lagi segala macam itu yang biasanya protokoler itu. Apa itu? Nggak usah deh. Kalau nggak ngerti diem. Jangan ikut-ikutan orang yang nggak tahu apa juga yang di luar sana itu ngomong apa. Marilah kita berbahasa Indonesia dengan baik. Saya selamanya mau mengatakan begini. Gereja di dalam menuturkan itu akan menjadi panutan. Nah, oleh karena itu saya seringkali sangat berhati-hati, apalagi dalam doa-doa kan. Ada lagi di balik salibmu, sembunyikan aku. Apa itu doa itu? Kupanjatkan, kok manjat lu doa? Kenapa nggak ku sampaikan kepadamu ya Bapa? Nah, paling parah lagi kalau hari Minggu itu biasanya saya sudah beberapa kali ngomong itu penatua diakan kalau di belakang masih doa lagi. Tuhan berkatilah jemaatmu yang pulang. Lah, hari Minggu di atas mimbar saya sudah bilang berkati, inilah pulanglah damai sejahtera Allah, berkat terimalah berkat Tuhan. Sudah terima berkat di sana lagi kita minta berkat-berkat. Karena sudah kebiasaan. Karena kalau pendek doanya rasanya kayaknya berdosa banget, maka dia tambah-tambah aja gitu. Nggak perlu mengulang-ulang, nggak perlu bertele-tele, Tuhan mengerti. Sehingga saya bilang, ya sudah berkati ya berkati. Sama kalau kita ada doa penghibur, doa syukur. Di dalam doa syukur, doa makan. Nah, udah mulai dia ulang lagi tuh doa khotbah yang di belakang depan itu kan. Ini. Baru saya bilang udah. Disuruh doa makan, marilah berbicara doa makan, jangan lagi doa syafaat. Doa orang sakit, doa lagi orang begini dan orang enggak. Itu pun saya mau bilang, Tuhan ajarkan saya untuk saya mampu membagi berkat kepada orang lain. Agar supaya mereka bisa memiliki makan. Ajarkan saya, mampukan saya. Sebagaimana Yesus katakan, jika cawan ini bisa lewat, tetapi kalau kehendakmu cawan ini, maka saya akan minum cawan ini. Yang walaupun permulaannya dia katakan ini cawan sangat sulit sekali. Bahwa detik-detik kematian Yesus bilang ini adalah paling sulit. Tetapi dia meminta, dia memohon, kalau bisa ini lalu. Tetapi kalau tidak ya kehendakmu, artinya ketika kehendakmu disinilah, maka dia percaya Tuhan yang akan melengkapi. Nah, doa inilah yang saya mau katakan, bahwa jangan kita bilang adalah seperti doa yang kita rekam dan kemudian berulang-ulang, dan dia sudah terpola, dan jangan begitu. Jadi doa adalah sesuatu komunikasi kita dengan Tuhan di dalam situasi, kondisi, konteks yang benar. Tidak bertele-tele, tidak berada di dalam kita ngomongnya ini. Karena cuma itu.
Karena di dalam ketika kita mampu berdoa, maka konsekuensi daripada berdoa adalah kesediaan. Jadi minta Tuhan, jika aku bisa lulus ujian, atau saya masuk kerja, nah begitu kita lulus ujian, begitu kita masuk kerja, maka berkat Tuhan itu benar-benar kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan setelah habis berdoa, begitu dapat kerja, hore saya sudah bisa. Lupa dia apa yang menjadi ini. Begitu kita lulus, begitu kita diterima, lupa. Padahal kita minta yang pertama. Jika Tuhan beri. Nah, kehendak Tuhan apa ketika kita lulus? Tuhan nggak minta bilang, kau kasihlah kau punya duit sama saya. Ini enggak. Ada ajaran yang seringkali orang tua-tua dari dulu. Begitu anak-anaknya pertama bekerja, ya coba kamu berikan hasil pertamamu kepada Tuhan, gajimu sekian, sisihkan untuk Tuhan. Nggak diminta, harus disuruh semua. Artinya disitulah satu sisi ketika kita memberi kepada Tuhan, maka sisi yang lain kesediaan kita untuk menempatkan kehendak Tuhan tadi. Ajaran orang tua-tua dulu relevan pada saat ini. Begitu juga ketika kita lulus pendidikan, jenjang dari SD, SMP, SMA. Ingat ketika kita lulus, Tuhan tidak mengendaki agar kita terus hidup dalam kebodohan. Enggak. Berarti lulus kita sudah meningkat. Nah, ketika kita lulus pada tingkatan yang kedua, maka diminta bahwa bagaimana kita meningkatkan kualitas yang kedua lebih baik lagi. Nah, yang parah seringkali belajar udah nggak pernah, begitu mau ujian, ayo berdoa, baru Tuhan minta lulus. Nggak lulus marah-marah dengan Tuhan. Lu yang belajar Tuhan atau kita? Jadi jangan deh. Mau kerja, nggak tahu semalam kemana, pagi-pagi, wow, kusuk sekali, mukanya ini, Tuhan berkati saya, pergi, ditolak lamarannya, marah kepada Tuhan. Loh kan saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan nggak kasih-kasih. Itu yang saya mau bilang, seringkali, sederhana, ini persoalan. Nah, oleh karena itu, di dalam rangka doa GPIB ini yang saya mau katakan bahwa dicanangkan menjadi hari doa GPIB adalah satu hari di mana kita harus mengingat. Saya mau katakan bahwa doa itu sangat, kalau kita lihat di dalam rumusan tata-tata ibadah, liturgi kita, peranannya itu hanya berapa poin. Tetapi saya mau jelaskan, doa itu adalah bagaikan ibarat kita. Calvin mengatakan doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang digambarkan bahwa itu adalah nafas. Jika dia nafas, maka di dalam kita menghembus, di dalam adalah ungkapan doa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana luar biasanya ini. Dan jika doa yang tadi kita kategorikan dan kita jumuskan bahwa doa adalah kesediaan, maka ibu bapak semua doa harus betul-betul menyiapkan kesediaan dalam hati kita. Jangan susun doa panjang-panjang, jangan susun doa yang punya kalimat yang mendayu-dayu. Nggak ada gunanya itu. Kenapa? Ya memang bukan itu. Kalau doa yang dikatakan nafas hidup orang Kristen, maka doa itu adalah bagian yang tidak terlepas hubungan kita dengan Tuhan. Maka doa adalah juga perjumpaan, percakapan, komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kita sudah diajarkan melalui doa Bapa kami, maka ini kita bangun, ini kita tumbuh kembangkan. Sehingga melalui doa ini, maka di dalamnya kita menemukan kasih Tuhan. Saya membaca buku, baca buku dari gereja Katolik, bukan berarti saya mau ikut-ikutan Katolik atau katakan Katolik benar dan seterusnya, itu bukan itu persoalannya ya. Tapi yang saya mau katakan,
ada mereka katakan doa novena. Nah, di dalam doa novena ini itu di Kompas, kalau saya nggak tahu masih ada sampai sekarang. Jadi ada satu rubrik kecil semacam iklan. Nah, mereka katakan doa novena mereka. Jadi mungkin dia bayar, pasti nggak gratis itu ya, dia bayar untuk ini. Nah, novenanya terberhasil. Nah, di dalam doa novena itu doanya tidak panjang-panjang. Misalnya doanya Yesus Kristus Juru Selamat. Itu aja. Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus Juru Selamat. Singkat, padat. Gitu ya. 3 kata, Yesus Kristus Juru Selamat. Artinya di sini, itu doa yang diulang-ulang ribuan kali. Jadi kalau dia mau meminta sesuatu, maka itu yang dia lakukan. Dia memohon sesuatu, doa novena itu yang dia bangun. Sampai dia berhasil, maka di dalam keberhasilannya itu dia sampaikan melalui. Nah, maksud saya mau katakan di sini bahwa dia coba mau mengatakan, dia coba mau mengingatkan kepada teman-teman seiman dia, saya punya doa ini, permohonan saya, nasar saya berhasil, puji Tuhan. Nah, kita di Protestan enggak. Nanti dengar ada yang cerita, saya begini. Oh, puji Tuhan, haleluya. Sudah tambah lagi. Puji Tuhan, haleluya lagi. Nah, dia nggak tahu, yang cerita itu bohong-bohong aja, nggak tahu dia berhasil atau enggak, pokoknya dia bilang aja, saya begini, padahal nggak tahu, nggak siapa yang tahu bilang benar atau tidak. Nah, sering kali orang bermain seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mau bilang, hati-hati di dalam berbicara. Jika doa itu adalah nafas kita adalah doa adalah nafas kita dan percakapan hubungan. Orang tua kalau marah seringkali anak-anaknya lebih baik mati lo, udah bikin ini. Tanpa Anda sadari, mati lo tuh Anda sudah mengutuk. Atau doa kalau begitu marah sekali anak-anak dengan kalimat-kalimat yang enggak benar. Enggak. Sama dalam hubungan kita. Saya seringkali mau bercanda, mau apa, tolong. Hati-hati dalam berbicara. Kenapa? Karena itu tanpa kita sadari, maka kita berada tidak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, dalam rangka hari doa GPB inilah, maka mari kita semua diajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama untuk menempatkan posisi peranan doa adalah sesuatu yang sangat sentral di dalam kehidupan kita. Karena di dalam doa inilah kehadiran Allah, kehadiran Yesus Kristus itu ada. Jika kita tidak pernah berdoa dalam artian di mana kita mengingatkan atau lihat Yesus di sini, maka kita jauh. Jika nafas kita dalam sekian detik, menit, dalam beberapa kali, dan kita tidak pernah mengingat dan tidak pernah membayangkan bagaimana keselamatan yang kita sudah diberikan, sama. Kita tidak menempatkan Yesus sebagai sentral kehidupan kita. Jawabannya pasti kita dapat. Seperti para murid, mereka tertidur. Mereka berada di dalam kelemahan, tidak mampu tahan ngantuk, maka ketika kita dalam perjuangan hidup ini, maka kita juga akan terlelap. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai.
Baik jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika kembali kami diingatkan apa arti doa dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Sempurnakan perenungan kami, biarlah di dalamnya kami dimampukan untuk kami menempatkan doa adalah sesuatu yang begitu sangat sentral di dalam kehidupan iman percaya kami. Ajarkan kami untuk kami mampu berdoa dan kami mampu bersedia, menyatakan sikap kesediaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga di dalamnya ya Bapa, kami bisa menemukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan kepadamu. Sempurnakan perenungan kami ya Bapa Sorgawi, mampukan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa situasi di mana kondisi pandemi COVID-19 terus masih berada di tengah-tengah kehidupan, baik di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Tuhan, biarlah kiranya melalui penemuan vaksin-vaksin, maka lama-kelama manusia diberikan kekuatan, kekebalan untuk mampu mengatasi akan vaksin ini. Sehingga peristiwa pandemi COVID ini meredah di seluruh muka bumi dan semua umat manusia berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Upaya negara, pemerintah, bangsa-bangsa di muka bumi, khususnya di Indonesia, Tuhan juga mau pakai mereka sehingga mereka mampu keluar daripada peristiwa daripada COVID ini. Tuhan menyertai akan upaya usaha negara Indonesia dalam mengatasi COVID ini melalui vaksinisasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kami juga mau berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, keluarga kami masing-masing. RT, RW di mana kami ditempatkan dalam keluarga ini. Pakai kami untuk lingkungan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga ketika kami bertetangga, maka kami penuh dengan kasih, saling menyapa, saling menghormati satu dengan yang lain. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, Engkau berkati, Engkau pimpin, tuntun kami. Di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat di tingkat RT dan tingkat warga. Kami juga mau berdoa pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati sehingga melalui pekerjaan ini, kami makin mensyukuri bahwa Tuhan begitu besar mempedulikan kami. Dan kami diajarkan untuk mempedulikan sesama kami manusia. Tuhan berkati. Ketika kami selaku anak, selaku mahasiswa, selaku pelajar, kiranya Tuhan
Ajarkan kami untuk kami senantiasa belajar yang terbaik. Karena Tuhan menghendaki yang terbaik itu. Oleh karena itu, pimpin tuntun kami. Sehingga kami bisa berada di sekolah untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui belajar kami, melalui prestasi kami. Karena kami yakin, ketika Tuhan yang menopang, maka Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, Tuhan menyertai, memberkati masa-masa pendidikan kami. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk gerejamu, gereja Tuhan. Jemaatmu GBIB Kasih Setia Celeduk. Tuhan, Engkau pimpin, tuntun, dan sertai. Hari Sabtu kemarin kami sudah melaksanakan webinar tentang apa maksud pembangunan gedung gereja. Kiranya ya Tuhan, wacana yang dicanangkan melalui webinar ini, maka biarlah itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Di mana kami memiliki satu tekad bahwa kami akan membangun gedung gereja. Sehingga melalui pembangunan gedung gereja maka kami dipersatukan. Jauhkan roh-roh kuasa-kuasa kegelapan yang mau merampas untuk kami berada dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sebagaimana Martin Luther katakan, bahwa di dalam rencana rancangan yang besar ketika membangun suatu gereja, gedung gereja, maka tanpa disadarinya ada di sudut daripada ruangan tersebut, ada terbentuk oleh kapel setan, atau dikatakan chapel, devil chapel, atau kapal setan, yang mana di dalamnya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iri hati, kebencian, kuasa-kuasa yang di dalamnya mencurigaikan satu dengan yang lain, yang di dalamnya saling nyinyir satu dengan yang lain, yang saling menjatuhkan. Itu pasti ada di tengah-tengah usaha yang besar membangun akan kerajaan sorga di bumi ini. Teristimewa ketika kami akan membangun gedung gereja. Oleh karena itu mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir akan kuasa kegelapan itu. Kami mengusir gereja-gereja setan yang kecil itu. Tetapi hadirkan gereja Tuhan, rumah Tuhan yang di mana Tuhan ada. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakan apa yang kami lakukan melalui webinar, sehingga di dalamnya kami bisa memiliki sehati sepikir untuk membangun akan gedung gereja ini penuh sukacita, damai sejahtera. Kami juga mau berdoa untuk seluruh presbitermu, seluruh unit-unit misioner, seluruh warga jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8, di dalam seluruh keberadaan mereka hari lepas hari. Kami yang hadir dalam ibadah ini baik di rumah kami masing-masing, maka Tuhan menyertai kami. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami yang terdalam. Terima dan sambut doa ini yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab Kolose pasal 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kita mendengar amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu, dan yang tidak pernah meninggalkan akan kasih setia-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya.
silakan duduk, ibadah selesai.